to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan pujian, penyembahan. Boleh kami naikkan tadi, boleh mengantarkan kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan firman melalui agama yang akan menyampaikan nanti. Tuhan, biarlah Tuhan pakai dia, melalui dia, biarlah Kudus bekerja untuk boleh benar-benar menjadi perwakilan suara Tuhan dalam kehidupan agama. Biarlah benar-benar kami saat ini semua akan berkonsentrasi mendengarkan firman, supaya kami benar-benar dan kami bersabdi dan dalam firman-Mu dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami siap mendengarkan sabda-Mu oleh hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, pertama saya cuma selamat ulang tahun Bapak Purba yang ke-54. Ya, terima kasih. Luar biasa Tuhan menyertai. Tuhan sungguh ajaib. Kalau kita kembali balik ke 54 tahun yang lalu, seperti apa kondisinya kita juga nggak tahu. Mungkin selucu-lucunya hanya Oma yang tahu. Loh, Beda tipis. oh bila tahu ya. Tuhan itu semua luar biasa, itu Tuhan menolong, itu semua luar biasa. Dia bersyukur kalau kita masih bisa berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita lihat berita begitu luar biasa, begitu kita hibah dan sedih rasanya. Kita mendengar berita anak-anak yang dulunya orang gagal ginjal, itu ini orang-orang dewasa. Dan sekarang anak-anak, mereka banyak sekali yang menjadi korban gara-gara yaitu gagal ginjal. Saya mulai berpikir, kenapa? Kenapa ini terjadi pada orang biasa gagal ginjal itu kan harus pas biasanya minum obat sedemikian rupa atau kecanduan apa. Tapi ini anak-anak, rupanya setelah berita dari Depkes, mereka kebanyakan minum sirup, obat-obat yang disuruh dilarang minum dari sirup itu karena mengandung zat yang aktif, penyakit yang tidak masuk akal sebenarnya. Bahkan ada anak bayi harus cuci darah karena ginjalnya sudah nggak berfungsi. Lu kasihan, saya pikir luar biasa. Padahal kalau dia cuci darah itu sakitnya luar biasa. Kalau saya tanya-tanya teman-teman ya yang mereka pernah mengalami cuci darah itu sakit. Tapi kita percaya kalau Tuhan masih memberi kuat, sehat sampai hari ini, itu suatu kemurahan daripada Tuhan. Bahkan dengan rekan-rekan kita yang di Blitar, yang di Malang, di Trenggalek, dan ada di beberapa daerah yang lain, banyak mereka tidak bisa ya sukacita seperti kita. Mereka dalam keadaan pengungsian, mengungsi mereka karena banjir. Kami hamba-hamba Tuhan harus diwajibkan memberi sumbangan kepada mereka. Baik itu kita di organisasi maupun di Bamak, kita harus memberi kepada mereka. Baik itu pakaian-pakaian yang layak pakai maupun uang sembako bisa disalurkan kepada mereka karena mereka sangat-sangat membutuhkan. Kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih bisa bersukaria, memuji membesarkan nama Tuhan bersama dengan hari peringatan kelahiran daripada Bapak Purba yang ke-54 kami. Sebenarnya kalau hari Minggu besok kami akan membuat kejutan, tapi nggak jadi gara-gara kita mepet bisa, ya sudah nanti minggu depan aja. Minggu besok di tempatnya Oma kita datang bersama, kita syukuran bisa. Puji Tuhan, saudari kasih Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita percaya Tuhan punya rencana yang indah kepada kita semua. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat Roma 12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bacakan ya, ini ayat
ketika dia ulang tahun. Bah. Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini adalah suatu peringatan atau anjuran kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Roma. Ini adalah kiriman tulisan daripada Rasul Paulus, di mana dia mengingatkan kepada mereka semua supaya mereka bersukacita dalam pengharapan. Nah, di hari ulang tahun ini kita turut bersukacita. Kita tahu turut bagaimana merasakan bersukacita kepada Tuhan di hari bahagia ini. Saya tahu dan percaya selama 54 tahun penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Kalau kami mendengar cerita daripada Bapak Purba pada masa yang lalu, bagaimana dia terlibat dalam penginjilan, pemain musik, pemain gitar. Bahkan teman saya, hamba Tuhan Bapak Pendeta Herman Pangalo, satu tim. Sampai sekarang Bapak Herman Pangalo masih menjadi seorang penginjil yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa di daerah Sulawesi Selatan. Gerejanya ada di Riung, Surabaya, tapi dia sering di daerah Luwu. Nah, saudara ringkas Tuhan begitu luar biasa, penyertaan Tuhan itu ajaib. Nah, sukacita Tuhan yang begitu ajaib selalu menyertai keluarga daripada Bapak Purba. Dan saya yakin walaupun menghadapi situasi kondisi yang kadang-kadang tidak menentu, kadang-kadang pasang surut di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, tetapi Tuhan mengatakan kepada kita semua yang ada, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, suatu pengharapan kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, kamu ingin di tahun ini supaya Tuhan memberi aku yang lebih baik. Tuhan, supaya di usiaku yang ke-54 tahun Tuhan akan memberikan semua doa-doa pergumulan. Tuhan jawab kalau Tuhan inginkan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam pengharapan ini kadang-kadang itu mengecewakan dalam diri kehidupan kami. Sering kita mengecewakan dalam kehidupan kita berharap kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang waktunya Tuhan yang kita harapkan tidak sama dengan waktu yang kita inginkan. Semua anak-anak kalau dia belajar dia berharap supaya dia mendapatkan nilai yang terbaik. Dan orang tua pun juga berharap anaknya nanti bisa menjadi berhasil dan bisa menolong orang tua di masa tuanya. Tetapi kadang-kadang harapan ini tinggal karena kadang-kadang mengecewakan kan Tuhan kan belum waktunya. Belum waktunya kamu akan menerima apa yang engkau harapkan. Berharap kepada manusia kadang-kadang kita terkecil. Berharap kepada manusia kadang-kadang sangat mengecewakan. Bahkan kita berpikir gajian kita kalau kita hitung-hitung cukup untuk kita makan kebutuhan ini, kebutuhan itu cukup dalam waktu 1 bulan. Tetapi kenyataannya, nah setelah kita mulai bukan kita makan dan minum itu yang jadi pikiran kita pertama, tetapi yang paling utama adalah kita bersukacita dalam pengharapan. Walaupun pengharapan itu mengecewakan, kita tetap bersukacita. Maka daripada itu yang kedua, Rasul Paulus mengatakan dalam penantian pengharapan kita itu harus sabar dalam kesesakan. Hidup kita ini kadang-kadang enak, kadang-kadang diberkati Tuhan begitu lupa. Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke suatu lembah yang tidak pernah kita singkirkan. Kadang-kadang dibawa Tuhan ke padang rumput yang hijau sehingga hari-hari kita selalu diberkati, makan enak, semua enak. Tetapi kadang-kadang Tuhan bawa ke suatu padang belantara. Itulah kehidupan umat manusia. Tetapi dalam segala sesuatu jangan sampai kita lengah. Bahkan tadi pas ada tukang servis
kulkas di tempat saya. Biasanya kalau kulkas diisi freon itu lama. Ini kok 2 bulan atau 3 bulan sudah habis. Saya telepon bocor katanya. Pakai saya nggak mau peduli, pokoknya jangan gimana caranya nggak bocor lagi. Saudara ringkasnya dia katakan, Pak, zaman sekarang sulit. Zaman sekarang untuk cari uang itu begitu sulit. Saya katakan, kenapa sulit? Kalau kan nggak ikut orang, usaha sendiri, servis. Iya Pak, orang servis ini mikir-mikir. Kalau orang servis, biayanya lebih baik dirombeng. Jadi mereka untuk servis itu sulit. Nah, bagaimana kehidupan mereka mengalami suatu kesesatan, makan dan pas-pasan, gak bisa apa-apa, suatu dilema. Tetapi kita percaya dalam suatu kesesakan, kalau kita sabar, kita akan menunjukkan kemenangan demi kemenangan. Kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Tuhan inginkan kepada kita semua, kita harus memiliki hati yang sabar. Memang kesabaran sangat sulit. Oleh hari-hari ini, orang sabar itu langka, apalagi setelah kena kemiskinan karena krisis global. Karena mereka sudah nggak bisa mengatur keuangan. Ada diprediksi ada 38 negara nanti akan rubuh, akan ambruk ekonominya. Tetapi kita percaya itu semua sudah dijelaskan oleh Alkitab. Firman Tuhan Alkitab sudah mengatakan kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua itu akan mahal dan serba sulit, tetapi anggur tidak akan dihancurkan atau anggur itu tidak akan mengalami suatu. Tetapi itu ada bayang-bayang anak-anak Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan selalu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tetapi anak-anak Tuhan seperti anak-anak Tuhan yang sabar. Kalau kita kadang-kadang kesabaran hati yang sabar itu sulit. Kadang-kadang kita menunggu bagaimana pertolongan daripada Tuhan. Sudah sekian lama kita berdoa dengan sabar, kadang-kadang jawaban Tuhan pun tidak sama. Kalau kita tahu waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Kadang-kadang kita sebagai seorang manusia, kita lebih sabar kalau kita menanti di warung makan daripada nanti di waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita lebih setia menanti waktu kita diantri di ruang makan, baik warung makan yang kecil maupun warung makan yang besar. Pertama kita antri di sana, antri untuk mendapatkan makanan, antri untuk memesan. Yang kedua kita antri di tempat duduk menanti makanan itu dihidangan ganda kunjung datang. Kita menanti terus gak diberi. Tapi punya Tuhan kok lama sekali. Tuhan kenapa lama sekali waktu Tuhan? Tuhan memiliki waktu tersendiri. Saudara, kalau saudara bisa baca di dalam Yohanes, bagaimana ketika Ibu Yesus meminta pertolongan kepada Yesus, mereka layak engkau tolong. Tapi Yesus katakan, Ibu, saatku belum tiba menolong engkau dalam pesta perkawinan. Mereka kekurangan anggur. Tetapi Yesus disuruh mereka kekurangan anggur. Tahu kalau Yesus itu kekurangan anggur, Yesus tahu. Tapi Yesus katakan, waktuku belum tiba. Waktuku belum. Dan kalau waktunya Tuhan belum, maka tidak akan terjadi mujizat. Kadang-kadang kita nggak sabar menanti mujizat Tuhan dan kita mencari solusi sendiri. Kadang-kadang kita memikirkan gimana caranya supaya kita bisa cepat, instan. Nah, saudara pilih dikasih Tuhan. Kalau kita mengambil solusi sendiri, mengambil alternatif jalan yang lain yang bukan Tuhan tunjukkan, kita akan mengacaukan apa rencana daripada Tuhan. Seperti yang dialami oleh Sarah. Tuhan mau berjanji kepada Abraham, engkau akan memiliki keturunan. Bahkan keturunanmu akan mendapatkan tanah perjanjian dan keturunanmu nanti akan menjadi berkat kepada orang lain. Begitu lama janji itu
diterima Abraham ketika dia berumur 75 tahun dan digenapi selama 25 tahun. Waktu 25 tahun itu bukan pendek. Dia menanti kok nggak ada. Kok nggak punya anak, mana janji daripada Tuhan. Oh mungkin lewatlah Hagar, diberikan Hagar untuk menjadi untuk menjadi istri, diberikan. Ini usaha daripada manusia, usaha daripada Sarah. Akhirnya gara-gara usahanya ingin mempercepat, mengacaukan rencana Tuhan, terjadilah permusuhan sampai hari ini. Orang Kristen sama keturunan daripada Kedar dan Nebaioth sering berantem terus. Kita membangun umat ibadah, mereka mulai tidak setuju. Sudah ada izin, mereka berusaha untuk menutup. Di daerah Banten berapa gereja, jemaat di AKBP, ribuan orang udah ada INB-nya, mereka paksakan tutup. Gara-gara Hagar nggak sabar menanti janji Tuhan. Janji Tuhan itu sungguh luar biasa. Waktunya Tuhan kita tidak mengerti. Waktunya Tuhan kadang-kadang lama, kadang-kadang cepat waktunya Tuhan. Tetapi kalau kita sabar dan sabar dan sabar dan nggak pernah mengenal arti kesabaran itu, kadang-kadang kita nggak mengeluh, tetap menanti. Menanti memang saudara itu yang dikasih Tuhan. Sabar itu adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat menjemukan. Kita mulai belajar, nah Pak Purba sebagai seorang kepala rumah tangga, saya tahu dia orangnya sabar. Saya lihat sabar di mana dia mengukur Omar saling ngangkat. Kalau menurut manusia tidak mungkin lah, apalagi wah ngangkat-ngangkat, tapi dia perlu sabar. Mau nggak mau pagi-pagi dorong. Mana rumahnya Pak Pendeta, lihat, dorong. Ketemu jalan-jalan ingin berjemur. Saya kan sabar sekali. Kalau saya udah gak kuat gini terus. Nah luar biasa. Kesabaran itu semua harus kita miliki, tanamkan di dalam hati kita. Kita tetap sabar walaupun kondisi apapun, tetap sabar. Selain itu Tuhan juga katakan kepada kita, bertekunlah dalam doa. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Banyak orang memprediksi akan terjadi tsunami yang besar di daerah selatan Jawa. Mulai Banyuwangi sampai ke daerah mana itu? Trenggalek. Jogja. Ya? Sampai tsunami terjadi di sana. Tapi saya katakan tidak akan terjadi kalau Tuhan nggak kehendaki. Percuma kita tolak seperti apa, kalau Tuhan izinin terjadi, tidak terjadi. Tetapi ingat, semua itu adalah tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman sudah jelas akan terjadi seperti peristiwa yang dialami oleh Nuh. Banjir di mana-mana. Kita sudah mendengar berita banjir, bahkan memakan jiwa. Bukan hanya banjir, sakit sampar akan terjadi, penyakit terus berganti sini berganti. Sampai sekarang belum bisa bebas, itu namanya COVID. Kalau kita lihat berita, masih ada yang kena COVID. Walaupun di Surabaya orang sudah bebas, tetapi kita masih tetap jaga. Genapi oleh Tuhan. Ciri-ciri kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti akan terjadi peperangan kita mendengar dulu perang. Ini baru Rusia dengan Ukraina. Kapan hari kita mendengar Cina sama Amerika mulai bersikup tegang gara-gara Taiwan. Nah saudara ringkas Tuhan, kalau seandainya ini terjadi, ekonomi mulailah goncang, akan terjadi krisis ekonomi. Lihat sekarang saudara ringkas Tuhan, kita mulai pusing dengan serba harga makanan yang luar biasa melambung dan melambung. Tetapi kita harus bertekun dengan doa, bersiap sedia kapan waktunya. Kita tetap berdoa, jangan kita santai-santai. Dan kalau kita santai nggak pernah berdoanya, kita
Ya seperti sama aja dengan orang dunia. Tetap kita orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia melayani Tuhan, setia berhimpun kepada Tuhan, setia mengutamakan Tuhan. Dalam situasi apapun saya percaya kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Doa-doa kita akan diberikan. Maka di pagi itu saudara kasih Tuhan, Tuhan inginkan supaya kita makin hari makin setia kepada Tuhan. Dan saya yakin tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun kita tetap setia, supaya kita sabar supaya rencana Tuhan seperti yang terdapat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Di sana mengatakan kepada kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Tuhan punya rencana kepada kita bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana damai sejahtera. Kalau kita sejahtera, keluarga kita sejahtera, kita bisa diberkati Tuhan dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya percaya saudara kasih Tuhan, dalam situasi kondisi apapun tetaplah kita sabar. Sebab orang sabar pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan subur kalau kita sabar. Orang nggak sabar akan cepat masuk subur atau masuk kubur. Saudara, saya percaya kalau kita nggak cepat, karena apa? Orang yang cepat marah, nggak sabar akan darah tinggi hati, kolesterol nggak lama lah. Maka mari kita sabar, apapun yang terjadi sabar dan sabar. Walaupun nama kita nggak sabar, tapi kita sabar. Belum tentu orang namanya sabar dia sabar. Tapi kita percaya, mulai hari ini kita tetap sabar dan belajar berdoa. Kalau ada waktu bisa sama-sama pagi hari jam 4 di rumah saya berdoa, jam 4 pagi kita berdoa bersama-sama dengan saya. Kalau ada waktu ya, kalau ada waktu lagi malam kita berdoa sama-sama. Boleh. Kita enggak, silakan kita berdoa sama-sama, belajar berdoa. Nah, jam 9, jam 10 kita berdoa sama-sama. Kalau ada waktu lagi ikut saya di menara doa. Kita sering-sering berdoa di sana. Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Saya bersyukur, saudara, saya nggak menyangka tadi pagi. Adik saya itu nggak pernah dia telepon saya, kalau nggak saya telepon yang di Jember. Tahu kan dia telepon, Mas, uang kuliahnya Ariel berapa? Kalau saya katakan, oh saya namanya orang nggak bisa bohong. Itulah saya ini. Saya kata, berapa kira-kira? Ya memang kenapa? Nanti saya kirim 2.400.000. Oh ya, 25 cukup kan? Masih sisa 100 aja. Saya tutup, tapi kenapa gak pikir dulu ya 4 juta atau 5 juta gitu ya. Nah, itulah kita manusia. Saya katakan, iya, puji Tuhan, dia mau bayar untuk semester ke depan. Tergerak hatinya, bukan gak kita pernah rencanakan Tuhan memberi. Tepat pada waktunya Tuhan akan sedia. Saudara, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap sabar. Itu tanda-tanda itu. Tanda-tanda pelunasan rumah. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh, sebab Tuhan gak senang dengan orang yang tak mengeluh. Saya kapan dari waktu saya di Magetan, jangan mengeluh kepada manusia. Saya nggak bisa mengeluh kepada Tuhan. Sebab kalau kita mengeluh kepada manusia hanya bisa dinasihatin. Dinasihatin gini. Tapi kalau kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhanlah jawaban. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan. Biarlah kita naikkan kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Kita akan berdoa. Bisa aja, tapi kesehatan, kekuatan itu yang paling utama. Amin. Kalau kita sehat kuat, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau akhiri ibadah kita, oh ya berdoa nanti dulu bahwa doa Bapak Purba yang ulang tahun. Kita nyanyikan pujian doa yang pada Yabes. Kiranya engkau memberkatiku berlimpah-limpah. Itu iman kita, doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita dan menjauhkan kita dari segala malapetaka.
yang menjadi suatu kerinduan dalam diri kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan memperluas daerah pelayanan, daerah pekerjaan kami. Dan Tuhan yang kami rindukan, kiranya Tuhan akan selalu memberi kesehatan dan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit apapun ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan mau menjadi milik-Mu. Maka daripada itu kami bersyukur bisa hadir di tempat ini memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Mengucap syukur atas anugerah-Mu. Saat yang indah itu kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan telah memberikan sesuatu yang terbaik dalam depan kami ya Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Di mana Tuhan pada hari ini Tuhan telah tambahkan umur daripada Bapak Patrick Purba Tuhan. Sehingga hari ini genap pada usia yang ke-54 tahun. Tuhan kami minta kepada-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu melimpah kepada keluarga dan kesehatan-Mu Kau berikan kepada Bapak Purba ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, Bapak Purba ini diberi umur panjang ya Tuhan. Dan diberi roh kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Terlebih kami rindu Bapak Purba ini dipakai Tuhan dan penuh dengan kesabaran di dalam segala sesuatu sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga yang ada di rumah ini. Tuhan tolong berkati terus kesehatannya Tuhan. Di mana kerinduannya Tuhan dalam membuka usaha Tuhan tolong. Di mana Tuhan yang usaha selama ini dikelola ya Tuhan. Tuhan tolonglah pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada pemberkatan daripada Tuhan. Bahkan kami minta kepada Engkau ya Tuhan, relasi yang dulunya sudah bisa bekerja sama ya Tuhan, yang saat ini mulai menghindar atau sudah mulai jauh, Tuhan kami minta kepada-Mu ya Tuhan. Tolong kembalikan Tuhan, kembalikan jamalah hati mereka satu dengan yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa bekerja sama kembali ya Tuhan. Sehingga Tuhan usaha PT Pelayaran yang dikerjakan, yang ditekuni oleh Bapak Purba ini bisa berjalan dengan lancar, tepat waktu yang Tuhan berikan. Tuhan kami bersyukur, kami merindukan ya Tuhan. Biar kalau ada sesuatu Tuhan ampuni. Kalau ada sesuatu Tuhan yang mengganjal dalam hidupnya, Tuhan ampuni. Dan perbarui terus langkah hidupnya Tuhan. Jadikan seorang anak Tuhan yang bisa menjadi berkat, yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan bisa menyukakan istri, anak, mantunya ya Tuhan. Berkati terus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan memberi pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dan kami rindu kesehatan daripada Allah itu yang nyata. Bahkan Tuhan jauhkan daripada segala sakit penyakit, hikmat yang marifat daripada Tuhan. Di usia semakin dewasa. Dan kami yakin kedewasaan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Bapak Purba ini bisa hidup dewasa. Bisa menerima mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kesabaran ada dalam kehidupnya. Ada penghiburan daripada kuasa Roh Kudus. Roh Allah tinggal diam dalam tubuh daripada Bapak Purba ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur selalu buat anugerah-Mu. Demikian juga Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat Ibu Ruth Tuhan sebagai istri. Tuhan tolong berkati terus kesehatan daripada Ibu Ruth Tuhan. Berkati kekuatannya ketika Ibu Ruth dia pergi keluar ya Tuhan untuk bekerja. Lindungi Tuhan dari rumah menuju ke Surabaya tempat pekerjaan. Tuhan lindungi sertai dia. Amin. Jauhkan dari mara-mara bahaya kecelakaan, bahkan berangkat maupun pulang ada dalam lindungan daripada Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan dan dibesarkan. Ya Tuhan, dalam kegiatannya sibuk baik itu yang di gereja maupun di sekolah Tuhan, kami merindukan secara manusia. Ibu Ruth ini capek, Ibu Ruth ini lemah, tapi Tuhan beri kekuatan yang baru. Sehingga Ibu Ruth ini tetap setia dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat anak cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Diberi pekerjaan yang terbaik. Apapun pekerjaannya, Tuhan selalu membuat berhasil. Dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dibesarkan Tuhan.
Terlebih Tuhan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan buat khusus buat orang tua kami Tuhan. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, Oma Rosal, dia merindukan ada pertolongan daripada Tuhan. Kami merindukan ada mujizat daripada Tuhan. Kami minta kepadamu ya Tuhan, tolong kasihanlah orang tua kami. Engkau jamah ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kuasa Allah nyata. Tuhan Haleluya. tolonglah. Ya Tuhan, kami rindu Oma Rosal ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan, seperti sedia kala. Dia bisa berjalan dengan baik dan normal. Tuhan, kami minta kepadamu Tuhan, kasih yang sudah melemah. Ya Tuhan, urat-urat yang sudah melemah, daging yang lemah, Tuhan, kami minta kepadamu normal kembali dalam nama Yesus. Amin. Sehat kembali, normal Dalam kembali. nama Ada Yesus. mujizat yang terjadi Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, tolonglah Tuhan, bahkan kami berpercaya Tuhan, segala sakit penyakit yang diderita oleh Oma Rosal ini sudah Tuhan angkat. Dan Tuhan telah buang ke dalam tubir laut yang paling dalam. Ya Tuhan, dan Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahannya orang tua kan. Kasihanlah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, demikian juga Tuhan kami yang hadir di tempat ini. Biar kiranya Tuhan semua, Tuhan tolong berkatilah mereka ya Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarganya diberkati oleh, kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan apapun yang diusahakan Tuhan selalu membuat berhasil. Bahkan kerinduannya, doa-doanya Tuhan akan menjiwanya tepat pada waktunya. Anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan selalu memberkati. Jadikan anak yang takut akan Tuhan, anak yang setia dalam melayani kepada Tuhan. Dan selama masa depan sungguh ada pada kita semua dan orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau baik dan teramat baik bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kiranya damai, sejahtera, sukacita, penghiburan pada Kasih Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami terus Tuhan sebentar, kami akan berpisah, pulang ke tempat, ke rumah kami masing-masing Tuhan. Tolong, lindungilah perjalanan kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan apapun. Lindungi kami, bahkan ketemukan kami pada bulan yang ke depan. Ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan akan nama Tuhan Tuhan. Demikian juga Tuhan pada minggu depan Tuhan kami akan ibadah di rumah Oma dengan syukuran. Tuhan jangan tolong memberkati Tuhan. Kami bersyukur, ini Tuhan berikan cuaca. Kami terima kasih memberikan cuaca yang cerah sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua. Biar kiranya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat daripada Tuhan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan menjemput kita semua. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Kami sudah melakukan apa yang kami bisa lakukan, dan bagian Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Amin. Di mana keluarga ini sudah menyediakan berkat, makanan, minuman secara jasmani. Sebelum kami nikmati makan minum itu Tuhan, Engkau suci kuduskan dengan firman-Mu, hubungi berkat atasnya, sehingga makanan itu boleh menyehatkan, menguatkan tubuh kami, kembali kami pakai bekerja dan melayani Engkau. Terlebih Tuhan, berkatilah rumah di tempat ini, Bapak dan Ibu yang sudah menyediakan berkat, ataupun saudara-saudara yang lain sudah menyediakan berkat bagi kami. Tuhan, Engkau membalas semua apa yang mereka sudah buat pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami akan menikmati makan minum ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sudah. Oh, happy birthday Opa.